Kebaktian PO nih, pertama kali kebaktian bilang, siapa Tuhanmu? Kepada siapa kau serahkan hidupmu? Apakah ambisimu? Kalau kau punya cita-cita besar buat dirimu, apakah kau tidak tahu bahwa Tuhan penciptamu punya cita-cita yang jauh lebih besar buat dirimu? Karena itu cari tahu apa kehendak Tuhan, bukan apa keinginanmu. Saya harus dengan jujur mengatakan, PO ini merusak cita-cita saya. Cita-cita yang saya bangun untuk diri saya, keluarga saya, nama baik saya, Tuhan ubahkan di sini. Pikirkan bagaimana Tuhan dimuliakan. Pikirkan bagaimana waktu saya ada di kampus saya bisa melayani orang lain. Saya bisa bertumbuh, saya bisa terlibat dalam pelayanan. Orang sibuk berseminar, saya bukannya tidak butuh itu, saya butuh. Tapi saya katakan, Tuhan, saya mau melayani. Dulu susah juga ya. Waktu zaman saya itu pasar bebas mulai digaung-gaungkan. Ingat loh, pada waktu pasar bebas semua orang mesti punya kemampuan 2 bahasa. Saya waktu itu kaget juga nih, nanti mesti bisa bahasa Inggris segala macam. Ya aduh Tuhan, gimana ya? Hari Sabtu saya ngurusin PO. Orang les lia, saya les lai. Wah Tuhan, seolah-olah waktu itu saya diperhadapkan dengan pertanyaannya begini, apa yang memelihara hidup saya? Ambisi saya? Bukannya nggak boleh les lia ya, maaf ya, bukan itu maksud saya. Tapi ketika misalnya Tuhan berhadapan dengan pilihan pengembangan diri ataukah melayani orang lain, mungkin kamu akan tiba di saat-saat seperti itu. Aktif di PO atau di organisasi lain. Kalau kamu punya beban yang jelas yang Tuhan berikan karena relasi pribadimu dengan Tuhan, Tuhan bilang kau kejurusan, silakan. Tapi kalau kau cuma aktif demi apa? Demi eksis. Waktu itu saya milih, Tuhan, saya dulu para kita ya. Hampir jadi ketua. Cuma memang saya mikir waktu itu ya, Tuhan, saya nggak bisa bolak-balik terlalu jauh. Dulu kami latihan di Salemba, saya tinggal di Depok. Uang saya terbatas, dikirimin orang tua terbatas. Kalau saya aktif, maka saya lihat ada hal yang saya nggak sanggup. Kalau kalian sanggup nggak apa-apa dong. Saya nggak sanggup. Sehingga saya bilang waktu itu, sorry, saya pilih aktif di PO, lebih dekat, lebih murah. Dan puji Tuhan di PO, jagain CO, nyanyi juga tiap minggu. Nyanyi juga, haleluya, haleluya. Konser, saya sering sekali konser di kamar mandi. Sendiri gitu ya, satu kos dengar gitu. Tapi Tuhan kasih kesempatan ya. Ada teman saya yang aktif di Paragita sampai selesai, dan dia tetap aktif di PO. Dia punya kapasitas, rumah di Rawamangun. Bersyukur. Adik kelompok kecil saya, dia memilih waktu itu, dia doakan sungguh-sungguh. Kak, saya jadi ini aja jurusan. Wah, dia masuk HMG ya. Masih ada ya? Masih. Himpunan mahasiswa jijik amat. Himpunan mahasiswa ilmu administrasi zaman itu. Dia berjuang, dia jadi ketua HMG ya. Kalah 5 suara dengan musola. Menang 5 suara dari musola. Tipis banget. Dan waktu itu kami dukung dia. Kita keluarkan dia dari kepengurusan PO karena dia jelas sekali mau ke sana. Silakan kau ke sana. Dan waktu di sana dia mengubah beberapa sistem. Biasanya gitu ya, habis ada acara, uang dipakai bagi-bagi. Dia bilang, tidak, uang semua kembali ke kas. Itu zaman dia. Jadi waktu dia bilang, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya bisa lakukan apa yang jadi bagian saya. Nah, saya nggak tahu teman-teman Tuhan panggil kamu di mana. Tapi pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Keinginanmu? Ambisimu, keluargamu, atau memang dia Tuhan segala-galanya? Sehingga saya lebih senang begini ya, ini terakhir kali ya, saya gambar ya. Saya perhatikan kadang-kadang kita melihat Tuhan itu jadinya model begini. Ini Tuhan urutan pertama, ini keluarga. Mungkin ini teman. Nah, kalau kita menempatkan dalam urutan seperti itu, kadang-kadang kita jadi kayak terbentur kesannya kita menomorduakan Tuhan. Sehingga saya pikir cara pandangnya yang mesti diubah. Coba bangun cara pandang begini. Tuhan di pusat hidup. Sehingga seluruh bagian kita, apapun itu,
berfokus kepada Tuhan. Bagaimana yang terutama dalam studi? Bagaimana dalam studi Tuhan dipermuliakan? Bagaimana di dalam waktu luang Tuhan dipermuliakan? Bagaimana dalam keluarga Tuhan dipermuliakan? Jadi kita nggak sedang membandingkan Tuhan dan keluarga. Sehingga saya berpikir ini cara pandang yang lebih sehat. Dia Tuhanku, maka seluruh aktivitasku kuserahkan. Kalau kau masuk Paragita, kau masuk UKM yang lain, kau masuk PO, UKM-UKM yang lain, silahkan pikirkan. Tentu sesuai dengan kapasitas ya. Kita bukan manusia yang bisa ada di semua tempat. Ya, saudara harus memilih. Dan di dalam memilih, pertimbanganmu yang utama adalah apakah Tuhan dimuliakan. Adik saya memilih Tuhan dimuliakan sebagai ketua himpunan mahasiswa administrasi. Teman saya memilih Tuhan dimuliakan dalam keaktifan dia di Paragita sampai jadi sekretaris di situ. Saya memilih, saya aktif di PO karena keterbatasan saya dan saya mau Tuhan dimuliakan di situ. Bisa aja saya aktif di PO tapi demi diri. Biar dikenal orang, kalau orang lihat saya, ih hebat abang itu ya, PO banget gitu. Lihat di belakang dia malaikat 14. Kalau begitu motivasi kita sama juga kan? Nggak ada bedanya. Jadi karena itulah teman-teman, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, siapakah Tuhan dalam hidup kita dan apakah kita sedang mengarahkan seluruhnya. Bagaimana mengalami ini? Mau nggak mau kita mesti alami firman Tuhan. Baca kitab suci, doa. Masalah kita di mana?